Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis suatu jurnal. Di sini ada 3 buah jurnal yang kata kuncinya saya ambil, yaitu blended learning dan juga psikologi. Yang pertama adalah judulnya Blended Learning with Psychology in Mathematics, Student Activity and Their Outcome. Kemudian yang kedua, untuk jurnal yang saya ambil judulnya adalah Blended Learning Based on Psychology, Effort of Improvement Learning Outcome and Practicum Change in Vocational High School. Dan yang ketiga adalah judulnya Improving Student Creative Thinking Skill Through Blended Learning Using Psychology. Dari ketiga jurnal ini akan saya analisis satu buah jurnal saja, yaitu yang berjudul Blended Learning with Psychology in Mathematics, Student Activity and Their Outcome. Nah, di sini sudah ada beberapa yang saya garis bawahi. Dari abstraknya, tujuan dari penelitian ini, kemudian dari pendahuluannya, ini sudah saya tandai untuk memudahkan ketika menganalisis nantinya. Nah, ini metodenya juga sudah saya tandai dengan garis bawah. Kemudian ada hasil pembahasan dan tentunya adalah dari kesimpulannya. Baiklah, ini hasil dari analisis yang saya lakukan. Yang pertama, nama jurnalnya adalah Journal of Physics Conference Series, di mana jurnal tersebut judulnya volume 1318 dengan nomor 1, halamannya 012002, di mana tahun terbitnya adalah tahun 2019 dengan judul Blended Learning with Psychology and Mathematics, Student Activity and Their Outcome, di mana penulisnya adalah Wijayanti, kemudian Krisnawati dan Fitriana. Adapun studi kasusnya adalah di Vocational High School in Karanganyar Region at Indonesia, atau dengan istilahnya adalah SMK ataupun sekolah menengah kejuruan di Karanganyar di wilayah Indonesia. Untuk abstrak jurnalnya, paragrafnya itu hanya ada satu paragraf. Kemudian halamannya ada setengah halaman, ukuran spasinya adalah 1, uraian abstraknya tentunya dalam bahasa Inggris karena yang akan kita analisis adalah jurnal internasional. Nah, di dalam abstrak tersebut penulis mengemukakan tujuan dilakukan penelitian dan juga hasil dari penelitian. Sedangkan untuk keyword jurnalnya itu tidak ada. Nah, di dalam pendahuluan penulis menggambarkan tentang pesatnya perkembangan era globalisasi di abad ke-21 ini, di mana guru dan juga institusi pendidikan dituntut supaya bisa mempersiapkan siswa agar memiliki kompetensi ataupun keterampilan, istilahnya adalah skill. Di antaranya adalah keterampilan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian decision making ataupun pengambilan keputusan, keterampilan kolaborasi, dan juga literasi IT ataupun teknologi informasi dan juga komunikasi, yang semua itu adalah bagian dari keterampilan abad 21. Nah, dari latar belakang demikian, penulis melakukan sebuah inovasi
yaitu dengan memanfaatkan model pembelajaran blended learning berbasis psikologi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, blended learning itu merupakan dari kombinasi pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online dengan psikologi dalam hal ini yang digunakan oleh penulis. Psikologi yang merupakan salah satu aplikasi dari desain web free ataupun gratis dan memungkinkan bagi Bapak dan Ibu guru untuk memberikan pembelajaran online ataupun pembelajaran kepada siswa secara digital. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, itu untuk mengetahui desain media pembelajaran blended learning yang berbasis psikologi pada pelajaran matematika. Ya, dalam hal ini adalah materi logika matematika. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan validitas suatu produk. Yang ketiga adalah mendeskripsikan kepraktisan suatu produk dan juga mendeskripsikan efektivitas suatu produk dalam meningkatkan aktivitas siswa dan juga hasilnya. Nah, adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah research and development dengan desain model 4D, dengan subjek penelitian adalah ahli media, ahli materi, serta siswa SMK di wilayah Karanganyar tersebut. Untuk teknik samplingnya yang digunakan adalah cluster random sampling. Nah, ini hasil penelitian dan juga pembahasan yang diungkapkan oleh penulis, yaitu yang pertama adalah berdasarkan pengamatan dari peneliti mengenai hasil analisis siswa diperoleh informasi bahwasanya kegiatan sekolah menengah kejuruan itu sangat padat, terutama adalah di kelas 11. Mengapa sangat padat? Karena memang di kelas 11 itu ada yang namanya program magang di sebuah institusi pekerjaan ataupun di perusahaan. Dan juga desain media pembelajaran blended learning yang berbasis psikologi itu sangat dibutuhkan sekali. Yang kedua adalah menurut model 4D, desain terdiri dari 4 tahap, yaitu persiapan kriteria untuk pengujian, pemilihan media, pemilihan format, dan juga desain awal. Nah, tujuan dari kegiatan tahap pengembangan adalah untuk memodifikasi prototipe media tersebut. Tahap ini ada 2 fase, yaitu fase validasi ahli dan juga pengujian pengembangan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan yang penulis sampaikan secara objektif dengan melihat rubrik yang diamati terdiri dari yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran mengacu pada model 4D yang mencakup tahapan mendefinisikan, merancang, pengembangan, dan juga menyebarluaskan. Nah, untuk tahap mendefinisikan ini ada analisis awal, analisis siswa, analisis tugas, dan juga analisis konsep. Tahap desain itu ada persiapan kriteria untuk tes, pemilihan media, pemilihan format, dan juga inisial. Nah, untuk tahap pengembangan ini ada modifikasi desain media, validasi oleh para ahli, dan juga pengujian pengembangan. Dan yang keempat adalah tahap penyebaran. Ini tidak dilaksanakan oleh penulis karena keterbatasan penulis itu sendiri. Nah, untuk media pembelajaran berdasarkan blended learning berbasis psikologi pada materi logika matematika kelas 10 sekolah menengah kejuruan adalah media pembelajaran yang valid. Jadi dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran logika matematika setelah dilakukan penelitian itu diajarkan di kelas 10 karena tadi yang sudah disampaikan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini secara keseluruhan ini sudah sangat jelas terlihat dari abstrak yang sudah disajikan oleh penulis, dan ini merupakan rujukan secara internasional.
Nah, kelebihan lainnya adalah dari metode penelitian yang menggunakan research and development dengan menyajikan data yang sangat valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kekurangannya adalah ya tidak ada kata kunci ataupun keyword setelah abstrak yang disajikan oleh penulis. Nah, ini adalah daftar pustakanya, mulai dari Suwana W, Maharta N, dan kawan-kawan yang pertama hingga yang terakhir adalah Tyagarajan tahun 1974. Demikianlah analisis jurnal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.